Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Nurfala. Saya dari kelas manajemen 6 pagi E. NPM 01180791. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas makul perpajakan. Dikarenakan adanya virus corona, perkuliahan sementara diganti dengan perkuliahan online yang berlangsung pada tanggal 16 Maret sampai 30 Maret. Namun belum benar kepastiannya apakah perkuliahan online akan diperpanjang atau tidak. Dikarenakan virus corona penyebarannya sangat cepat, sehingga masyarakat atau mahasiswa harus stay at home dengan melakukan kuliah online atau work for home, jadi harus mengurangi kegiatan di luar rumah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Pengertian pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengertian PPh Pasal 21 ini diambil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Men 32 per PJ per 2015. Berikut ketentuan seputar PPh 21 yang sudah diperbarui dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Men 16 per PJ 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 per PMK.010 per 2016 dan Nomor 102 per PMK.010 per 2016 mengenai kenaikan tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru 2016 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Penentuan golongan penerimaan penghasilan. Yang pertama adalah pegawai, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap. Yang selanjutnya ada bukan pegawai, peserta kegiatan, dan penerima uang perseorangan pensiun tahunan yang diatur dalam Men 16 PJ per 2016. Penentuan golongan penerima penghasilan. Yang pertama ada pegawai yang terdiri dari orang pribadi pada pemberi bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja tertulis ataupun lisan, melaksanakan suatu pekerjaan, memperoleh imbalan berdasarkan periode tertentu. Yang kedua ada pegawai tetap. Pegawai menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan pegawai pengawas yang secara teratur mengelola perusahaan. Pegawai pekerja menurut kontrak dalam waktu tertentu atau full time. Selanjutnya ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang pertama ada hanya menerima penghasilan bila bekerja. Yang kedua menurut jumlah hari kerja. Yang ketiga menurut jumlah unit hasil pekerjaan. Yang keempat ada menurut penyelesaian suatu pekerjaan. Penentuan golongan penerima penghasil. Yang pertama, bukan pegawai. Menurut definisi, bukan pegawai di sini adalah orang pribadi selain pegawai tetap ataupun tidak tetap, memperoleh imbalan atas pekerjaannya, jasa ataupun kegiatannya menurut perintah atau permintaan dan pemberian penghasilan. Penentuan golongan penerima penghasilan. Selanjutnya ada bukan pegawai. Jenis-jenis bukan pegawai. Yang pertama ada tenaga ahli melakukan pekerjaan bebas, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akuaris. Selanjutnya ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau wati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Olahragawan, pencaksilat, pengajar, pelatih, penceramah, dan penyuluh, dan pereator. Selanjutnya ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Bukan pegawai jenis selanjutnya ada pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan yang menentukan langganan, yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagang, petugas dina luar asuransi, distributor MLM atau direct selling, dan kegiatan jenis lainnya. Penentuan golongan penerima penghasilan peserta kegiatan menurut definisinya, yaitu orang pribadi terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, menerima atau memperoleh penghasilan terikat keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Jenis peserta kegiatan yang pertama ada peserta perlombaan dalam segala bidang. Kedua, peserta rapat, konferensi, sidang atau pertemuan kunjungan kerja. 3. Peserta anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Keempat, peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Kelima, peserta kegiatan lainnya. Penerima pensiun. Definisi merupakan orang pribadi atau ahli waris menerima imbalan untuk bekerja masa lalu, termasuk menerima jatah bulanan atau tahunan. Jenis penghasilan menurut golongan penerima. Jenis menerima, pegawai tetap, penghasilan teratur dan tidak teratur. Pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Bukan pegawai, honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis. Peserta kegiatan, uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, imbalan sejenis, penerimaan pensiun, uang pensiun, penghasilan jenis lainnya, pihak yang terkena PHK, uang perseorangan untuk manfaat pensiun tahunan atau jatah pembayaran jenis lainnya yang diterima sekaligus. Natura atau kenikmatan sebagai penghasilan. Yang pertama, penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan. 1. Bukan WP. Kedua, WP yang dikenakan PPh final. WP dikenakan dengan norma perhitungan atau net profit. Perhitungan nilai natura atau kenaikan. Natura sama dengan harga pasar. Kenikmatan juga nilai wajar. Saat dan tempat terutang PPh pasal 21/26. Saat terutang, akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutang penghasilan yang bisa tergantung mana yang lebih dahulu. Tempat terutang, tempat pemotong terdaftar atau KPP lokasi. Golongan penerima penghasilan yang berhak menghitung PTKP. Yang pertama ada pegawai tetap, kedua pegawai tidak tetap, ketiga penerima pensiun berkala, keempat bukan pegawai dengan syarat. Yang pertama, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong, tidak memperoleh penghasilan lainnya. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap, perhitungan kembali bulan Desember. PPh pasal 21 Desember. PPh 21
utang seluruh PKP 1 per bagian tahun pajak dikurangi dengan PPh 21 telah dipotong pada masa-masa sebelumnya tahun pajak berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Yang pertama, dihitung berdasarkan jumlah seluruh PH teratur dan tidak teratur. Jangka waktu selama pegawai bekerja. Bila PPh 21 yang telah dipotong lebih dari PPh 21 terutang 1 tahun pajak kelebihan, maka dikembalikan plus bukti potong PPh 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Berhenti bekerja sebelum bulan Desember atau meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan teratur tidak teratur. Yang kedua, jangka waktu yang disetahunkan. Kesimpulan, pegawai tetap penghasilan neto disetahunkan, karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Contoh karyawan yang mulai bekerja setelah bulan Januari. Selanjutnya, karyawan yang diwajibkan pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun tetapi berhenti kerja pada tahun berjalan. Karyawan yang berhenti bekerja setelah bulan Januari. Penghasilan neto disetahunkan. Pendatang dari luar negeri bekerja dalam periode berjalan. Pendatang dari luar negeri bekerja dalam periode berjalan. Pegawai yang berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pegawai yang pindah ke kantor pusat cabang lainnya pada pemberi kerja yang sama. Karyawan yang berhenti bekerja karena meninggal dunia. Selanjutnya ada manfaat aplikasi PPh pasal 21 online pajak. Yang pertama adalah kelebihan menggunakan aplikasi PPh pasal 21 online pajak. Pertama, perhitungan otomatis dan akurat. Perhitungan PPh 21 di online pajak selalu disesuaikan dengan peraturan pajak terbaru, termasuk peraturan tentang PTKP terbaru 2016 dan tarif dasar progresif. Yang kedua ada fitur karyawan tetap dan tidak tetap. Selain fitur karyawan yang tetap menerima gaji bruto gross, fitur PPh 21 online pajak ini telah dilengkapi dengan fitur karyawan tetap yang menerima tunjangan pajak gaji bersih, fitur karyawan tidak tetap di berkesinambungan dan tidak kesinambungan, tenaga ahli, dan lain-lain. Cukup pilih status karyawan Anda, perhitungan pajak mereka akan dilakukan secara otomatis dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada metode perhitungan gaji bersih dan kotor. Tinggal pilih metode perhitungannya gaji bersih atau gaji kotor. Perhitungan PPh 21 langsung jadi otomatis dan akurat. Keempat, dilengkapi fitur BPJS, bonus, pensiun, dan pesangon. Aplikasi PPh 21 online pajak juga dilengkapi fitur perhitungan pajak untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, bonus pensiun, dan perseorangan. Perhitungan presentase yang akurat. Yang kelima ada perhitungan PPh 21 bulanan sampai tahunan. Kapanpun awal periode kontrak karyawan, perubahan gaji karyawan, atau membuat perhitungan PPh 21 tahunan, aplikasi PPh 21 online pajak dapat membuat perhitungan secara otomatis dan akurat.